Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di channel Maliun Tinufu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi sakit atau kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Rabu 17 September 2025 jam 9.10. Ini gua mau ke kabupaten sebelah ya, ke Kabupaten Sigi, tapi harus melewati kota Palu dulu. Ya lumayan jauh lah, hitungannya kalau dari tempat kerja ke sana jaraknya masih jauh. Oke, jadi sambil nerusin perjalanan ke sana, ke desa, kalau nggak salah desa Kalukubula ya. Ada yang mau gue ceritain dikit sih soal motor ini, karena ini adalah vlog pertama setelah motor ini turun mesin. Kenapa? Karena pada akhirnya setelah kurang lebih 12 tahun pemakaian, motor ini kena trouble guys. Lebih tepatnya loss kompresi. Jadi ini kan kejadiannya pas awal bulan ini juga. 2 hari sebelum mogok, waktu gua pulang kerja, itu kan kejadiannya hari Kamis. Udah mulai menunjukkan tanda-tanda mogok nih, tapi gua kira awalnya karena bensinnya udah sisa sedikit. Jadi gua sempat isi bensin, kalau nggak salah isi sekitar 1 liter lah. Motornya masih bisa hidup, masih bisa jalan, cuma ada kendala di gasnya yang suka apa ya, suka gas stabil, suka ngedrop gitu RPM-nya kan waktu awal tarik gas. Tapi setelah itu hari Kamis, besoknya kan libur Maulid Nabi. Motornya nggak gua pakai tuh 1 hari karena libur kan. Besok paginya gua pakai kerja lagi, dan disitulah awal dari malapetaka yang gua maksud. Pas sudah masuk di kawasan pergudangan itu, mulailah trouble-nya. Digas-gas gak mau, kayak kehabisan bensin gitu. Akhirnya gara-gara RPM-nya drop, kayak mesin yang kehabisan bensin, mesinnya mati. Ngidupinnya susah. Kalaupun bisa hidup, setelah pas masih langsam, gasnya ditarik, baru mulai ditarik malah mati mesinnya. Kalaupun bisa jalan beberapa ratus meter, RPM-nya drop lagi, mati lagi mesinnya. Waktu itu, waktu berangkat kerja udah 3 kali tuh mati-mati terus mesinnya. Akhirnya walaupun udah sampai di dealer, mesinnya ya mati lagi. Akhirnya gua putusin motornya, gua tinggal aja di dealer. Gua pulangnya naik taksi itu pas sorenya. Karena kebetulan di dealer ada mekanik yang bisa bantu bongkar mesinnya kan. Tiga hari kemudian, 2 hari kemudian dan 2 hari kemudian gua dikabarin nih sama mekanik yang bongkar mesinnya. Katanya oli seal clamp harus ganti, ruang bakar juga udah kotor banget. Jadi dari kubah di kop silinder, seher, itu udah kotor banget karena kerak sisa pembakaran. Jadi ya bisa dibilang itu akumulasi dari pemakaian selama 12 tahun ini.
Aduh, maafin ingusnya guys, memang mengganggu banget sih. Nah, skip. Jadi yang dilakukan waktu itu adalah sekir klep, bersihin yang kotor tadi, bersihin ruang bakar, bersihin seher, ganti oli seal klep, ganti busi juga karena bus ini udah punya kerak gitu. Keraknya warna putih. Terus di klepnya sendiri dia ada apa ya? Di klep masuknya nanti gua cantumin fotonya ya. Klep masuknya itu udah berkerak warna hitam. Klep keluarnya, klep X nya berkerak warna putih, tapi udah dibersihin kan, dibersihin, dirakit lagi, mesinnya ya hidup lagi. Oh ya, itu udah termasuk ganti ini ya, yang namanya packing kop, karena kopnya dibongkar berarti packingnya atau gasketnya itu harus ganti. Karena begitu dilepas, itu kan packingnya udah otomatis rusak kan, jadi harus ganti baru. Dengan biaya totalnya udah termasuk jasa bongkar pasang habis 500.000 guys. Kayaknya sih agak kemahalan ya, cuman gua rasa sebanding lah dengan proses bongkarnya yang juga memakan waktu lama karena harus bongkar bodi kecuali batok lampunya. Skip lagi 2 hari kemudian, tanggal 11 September. Karena terakhir pembongkaran itu kan waktu mesinnya udah dipasang kan tanggal 8. 3 hari kemudian di tanggal 11 gua cek lagi di motor. Mesinnya udah hidup, cuman ternyata masih bermasalah di bagian gasnya yang kadang suka nggak stabil. Jadi kalau baru ditarik kayak gini, RPM-nya drop dulu baru naik, kayak menghentak gitu. Terus kalau dibiarin langsam waktu mesinnya hidup, baru bentar udah mati lagi mesinnya kan. Akhirnya gue bilang, gue bawa aja dulu motornya kan, sambil dites jalan. Dan bahkan waktu makan siangnya di tanggal 11 itu, gue masih sempat bawa motornya dalam keadaan bodi yang masih diterondol. Sisa batok lampunya doang yang masih ada. Agak malu-maluin sebenarnya, tapi ya gak ada pilihan lain. Orang perut lah lapar, mau gak mau motornya bawa aja. Hitung-hitung untuk ngetes mesinnya, karena baru dirakit lagi kan, baru dipasang lagi. Walaupun gak bisa ngebut dulu kan. Akhirnya siangnya setelah makan itu gue minta bodinya dipasang lagi. Gue bawa pulang sorenya. Dan besoknya lagi gue minta, bukan minta sih, gue bawa lagi ke bengkel kan motornya. Dicek segala macam, apa aja yang rusak. Gue minta dicek untuk throttle body sama injektor, sama gasnya juga. Ini udah berat kan ditarik, udah gas ringan sekarang karena ini udah ringan loh ini. Jadi perbaikannya waktu itu ditemukan ada beberapa masalah seperti sensor oli yang ternyata memang udah sempat diganti sih, yang merek KW gitu, tapi udah diperbaiki. Ini sensornya gak diganti, ternyata cuma diperbaiki doang, tapi udah normal lagi sih sejauh ini. Terus sensor oksigen, sensor O2 yang dekat knalpot udah berkarat tapi udah diperbaiki.
Injektor sama TB dibongkar terus dibersihin. Untungnya nggak sampai diganti ya. Kalau diganti itu pasti bisa jadi lebih mahal lagi. Sama kabel gasnya ini gua rasa dikasih oli sih ini supaya tarikannya enteng lagi. Dan total biayanya waktu itu habis 750.000. Itu awalnya TB sama injektor diperbaiki habis 75.000. Besok lagi dibawa lagi nih, ganti filter udara, ganti filter oli, ganti oli sama ganti ini karet tromol, karena masih berasa hentakannya sih, gara-gara udah longgar karet tromolnya. Jadi ya total biayanya sekitar 750, lebih mahal 100.000 daripada tahun sebelumnya waktu motor ini masuk bengkel gara-gara kecelakaan. Ya, tahun ini emang, lebih tepatnya di bulan ini emang paling banyak pengeluarannya di bulan ini sih. 750.000 cuy. Untungnya motor ini rusak pas dekat-dekat gua mau gajian. Jadi setidaknya, aduh, jadi setidaknya gak terlalu berat lah untuk ngongkosin motor ini, sekalipun emang banyak yang keluar uangnya kan. Sampai video ini gua bikin, sebenarnya ini masih sebatas inrayan sih. Efeknya sekarang tarikannya lebih enteng, gasnya lebih ringan ditarik karena kabelnya udah dikasih oli. Laksamnya udah bagus. Sama apa lagi ya? Pokoknya semua udah normal deh. Ruang bakar udah bersih. Jadi untuk saat ini masih sebatas inrayan. Belum terlalu berani untuk pol-polan gasnya kayak biasa, karena takut nanti bermasalah lagi untuk internal mesinnya. By the way, ini masih agak jauh ya. Ini masih di Palu guys, belum masuk Sigi. Ini masih di Jalan Emi Sailat. Sebenarnya di sana itu ada kegiatan opening outlet penjualan lah. Nyarinya gampang kok, karena coba di pinggir jalan doang dan lurus-lurus aja sebenarnya. Aduh. Overall motor ini walaupun udah selesai didandanin mesinnya, tetap aja di motor udah tua banget hitungannya guys. Udah cukup tua, udah lama banget. Sama gua dari masih SMA cuy. Tapi setidaknya injektor, throttle body udah dicuci, dibersihin kan. Ruang bakar udah dibersihin, oli silkut diganti. Sama satu lagi lupa, tutup lubang pengisian olinya merembes, ada kebocoran oli karena sealnya hilang guys. Ya itu sekalian dipasangin juga kemarin di bengkel. Bengkelnya waktu itu ada di kampung sebelah. Jadi udah termasuk semua tuh 750. Belum lagi ditambah setelah dari bengkel motornya gua bawa ke tempat cuci motor.
Intinya ini motor udah enak sih tarikannya. Jadi kayak gak malu-maluin lah. Tarikan atau akselerasi yang gua maksud ini kalau untuk dalam perkotaan ya. Apalagi ini gearnya, gear setnya masih pakai yang 1341. Udah jauh lebih enak daripada pakai bawaannya. Apalagi yang waktu itu pakai 1540. Beuh, gak ada larinya guys. Untuk orang yang terbiasa dengan selap-selip gitu, yang butuh akselerasi yang kuat, gak cocok guys. Kayak gini contohnya nih. Gue juga udah yakin suara mesinnya gak bakalan kedengaran karena pengaruh mic eksternalnya guys. Aduh. Nah, tipis-tipis gitu aja. Soalnya di belakang gua ada bawa temen juga sih, bawa temen kerja. Gak enak kalau mereka ditinggalin karena mereka belum pernah ke Kalukubula, jadi gua yang bawa jalan di video kali ini guys. Ngomong-ngomong ini pertama kalinya ya gua ngevlog lewat jalan ini seumur-umur. Udah beberapa kali sih lewat jalan sini dari beberapa tahun lalu. Cuman baru pertama kalinya ngonten di jalan ini guys. Sebenarnya dari sini udah gak terlalu jauh lagi sih, masuk ke Kabupaten Sigi. Tinggal ngikutin jalan ini doang. Jadi kesimpulannya dari video ini, sekali-sekali bolehlah kalau kalian ngerasa tarikan motor ini kurang enak, cobalah untuk diperiksa di bengkel. Barangkali ruang bakarnya udah kotor, injektornya harus dibersihin, karbunya harus dibersihin. Karena itu juga yang mempengaruhi dari irit atau borosnya bensin, konsumsi bahan bakar yang kita pakai. Bensinnya juga diperhatiin, takutnya malah bahan bakarnya juga yang bikin kotor ruang bakar kan. Dan ini motor pada akhirnya turun mesin karena memang rencana dari beberapa tahun lalu harusnya motor ini udah turun mesin. Dan kebetulan yang diperbaiki itu emang bagian yang pengen gue perbaiki juga sebenarnya. Throttle body, injektor, ruang bakar, busi. Dan yang mengejutkan itu adalah seher sama linernya masih bersih guys. Gak ada baret-baretnya. Kalaupun ada mungkin nggak kasat mata sih. Rim piston masih aman, jadi nggak perlu ganti. Suara mesinnya masih halus juga. Ini tinggal nyari posnya aja sih nih. Mana ya? Harusnya udah kelihatan tuh. Dari umbul-umbulnya harusnya udah kelihatan sih. Umbul-umbul Yamaha yang jelas. Lokasinya ada di Jalan Guru Tua. Harusnya gak jauh lagi sih dari sini.
Nah, udah di depan mata tuh. Kelihatan gak tuh umpul-umpul Yamaha sebelah sono? Alhamdulillah. Ya gampang, ikut jalan poros doang sini. Dekat juga dengan masjid nih. Gede kubahnya. Ada menaranya juga yang cukup tinggi. Jadi gua rasa sampai sini dulu video gua kali ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka, tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.